Sidang perceraian Putri Aisyah dan Ustadz Ahmad Al-Habsyi kemarin mencapai titik klimaks. Ditemani ayah, ibu serta pengacara, Putri Aisyah yang mengajukan gugatan cerai terhadap Al-Habsyi pada Januari lalu tampak tegar menghadapi sidang terakhir perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Meski Al-Habsyi sendiri hanya diwakilkan pengacaranya, toh hakim akhirnya memutuskan bahwa rumah tangga Putri Aisyah dan Al-Habsyi memang harus berakhir di meja pengadilan. Putri Aisyah yang hadir dalam balutan jilbab warna hitam menerima hak asuh penuh untuk ketiga anaknya beserta uang ida selama 3 bulan sebesar 150 juta serta uang nafkah anak-anaknya per bulan sebesar 15 juta. Disinilah Putri Aisyah yang sudah belasan tahun menjalani bahtera rumah tangga bersama Al-Habsyi hanya bisa memetik hikmah meski nafkah mut'ah yang diajukannya sebesar 500 juta tidak dikabulkan majelis hakim. Dalam perceraian nggak ada kata lega, bahagia atau apa ya. Cuman yang pasti di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ya itu sih, kalau nggak ada masalah ini mungkin saya nggak bisa belajar banyak hal. Kepada tergugat juga dihukum untuk memberikan nafkah anak untuk setiap bulan. Untuk ketiga anaknya itu adalah sebesar 15 juta rupiah. Kemudian yang dikabulkan juga masalah nafkah idah. Tergugat dibebani nafkah idah, yaitu memberikan nafkah selama penggugat selaku istri menjalani masa idah itu sebesar 150 juta rupiah. Nafkah mut'ah, biaya nafkah mut'ah juga tidak dikabulkan. Yang diminta Mbak Putri 500 juta juga tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena Mbak Putri yang mengajukan gugatan cerai. Jadi pertimbangannya karena pihak perempuan yang mengajukan perceraian, jadi tidak dikabulkan nafkah mut'ahnya yang sebesar 500 juta. Nafkah iddah diberikan dalam 3 bulan suci 150 juta. Itu juga kewajiban Ustadz kalau putusan ini berkekuatan hukum tetap. Resmi berpisah dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang telah menikah lagi hingga dikabarkan memiliki anak dari pernikahan sirinya sejak 7 tahun lalu, Putri Aisyah yang kini berstatus janda harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi ketiga buah hatinya. Walau masih berbagi tanggung jawab bersama Al-Habsyi yang per bulannya memberi uang nafkah sebesar 15 juta, Putri Aisyah bahkan menuntut Al-Habsyi mendepositokan uang sebesar 5 miliar untuk tabungan anak-anaknya. Tapi apa dikata, Putri Aisyah harus menerima jika tuntutan uang 5 miliar serta pembagian harta gonogini seperti rumah dan mobil ditolak dalam persidangan. Tapi benarkah rumah milik bersama itu sesungguhnya telah digadaikan Al-Habsyi? Mengapa tuntutan 5 miliar terpaksa dibatalkan dalam persidangan kemarin? Mbak Putri kan mintanya ada deposito anak 5 miliar pun tidak dikabulkan karena terlalu berandai-andai kata majelis hakim. Yang pasti pokoknya saya cuma berjuang untuk anak-anak ya, karena anak-anak tuh aja. Iya, cuma hak anak-anak saya aja gitu. Karena kan kalau saya pribadi sih nggak ada masalah, cuman kan anak-anak baru 2 tahun nih ngerasain punya kamar sendiri, gimana sih punya ada kebahagiaan tersendiri gitu loh, sampai akhirnya nanti jadi nggak dikasihin ke mereka ya kasihan gitu. Mengenai harta gonogini yang diajukan oleh Mbak Putri tidak dikabulkan semuanya. Ada 4 objek rumah dan bangunan, 2 di Jakarta, 2 di Palembang, serta sebuah mobil pun tidak dikabulkan. Semua yang didapat Al-Habsyi itu dari perkawinan dia. Al-Habsyi tinggal di sini 8 tahun. Yang jadi masalah itu adalah harta bersama mungkin ya, karena dijadikan satu dalam gugatan. Karena masalahnya harta bersamanya jadi jaminan utang. Selain putusan perceraian Ustadz Al-Habsyi dan Putri Aisyah, inilah kisah Luki Hakim yang juga telah bercerai dari Tiara Dewi. Terlihat kini tengah menjalin kedekatan dengan seorang wanita bule, toh sidang perceraian Luki Hakim belum mencapai titik final. Dan kemarin didampingi pengacaranya, Luki Hakim datang ke kantor Pengadilan Agama untuk membacakan ikrar talak lantaran Tiara Dewi tak mengajukan banding pasca sidang perceraian kemarin. Di kesempatan ini, benarkah Luki Hakim akan memberikan uang mut'ah berupa emas sebagai ganti mas kawin dulu?
Tadi dibacakan putusan ikrar talak. Jadi kalau putusannya sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu. Dari putusan itu karena ini kan sepihak gitu. Karena Neng Tiara tidak pernah hadir di acara di persidangan, jadi akhirnya hakim memutuskan sepihak. Tapi kalau mas kawinnya dulu emas ya mungkin kenang-kenangannya emas aja. Saya juga nggak tahu jumlahnya berapa gitu ya, tidak sebanyak mas kawin. Tapi paling tidak biar sama gitu. Kalau misalnya waktu itu uang ya berarti sekarang uang, karena dulu emas ya sekarang emas. Pemirsa Intens, sesaat lagi akan ada kabar bertabur cinta antara orang tua dan anak loh. Penasaran kan seperti apa ya ekspresi Sule ketika mendapat surprise ulang tahun dari anak-anaknya? Tapi ada yang tidak kalah seru nih, yaitu kekompakan antara Laudia Cynthia Bella dan mantan istri Engku Emran saat mengantar sang buah hati ke sekolah. Dan satu berita yang tidak kalah menariknya adalah kebahagiaan dari Jessica Iskandar yang seharian bersama Elbara. Mulai dari menjemputnya di sekolah hingga bermain di mall. Penasaran kan seperti apa semua berita itu? Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan terus Intens.